Malam itu adalah malam Natal dan Arya Pratama sedang berjalan di jalanan pusat kota Jakarta yang dingin, karena hujan deras ketika ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sebuah bangku tepat di depan gedung kantornya, dengan 2 tas berisi pakaian di kakinya dan seorang anak kecil dalam pelukannya, duduk Ratna Dewi, karyawannya sendiri. Wanita yang setiap pagi selalu datang tepat waktu, tersenyum, dan tampil sempurna. Kini ia duduk di sana dalam dinginnya malam bersama putranya yang berusia 4 tahun yang menggigil meski mengenakan jaket oranye. Arya mendekat, tidak mampu mempercayai apa yang dilihatnya. Dan ketika anak kecil itu melihatnya, ia mengangkat tangan mungilnya yang memegang boneka beruang dan mengatakan sesuatu yang menghancurkan hatinya menjadi serpihan. Anak itu bertanya apakah Arya bisa memberitahu Sinterklas bahwa mereka sudah pindah, karena malam ini mereka tidak akan berada di rumah dan ia takut hadiah-hadiahnya tidak akan sampai. Arya menatap Ratna yang menundukkan matanya penuh rasa malu, dan ia memahami bahwa wanita yang dilihatnya setiap hari di kantor ini menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Jika kamu sudah siap untuk mendengar kisah ini, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton video ini. Ratna Dewi berusia 32 tahun dan telah bekerja sebagai sekretaris di Pratama Konstruksi selama 5 tahun. Ia adalah salah satu karyawan yang diimpikan oleh setiap perusahaan. Tepat waktu, efisien, selalu siap sedia. Ia tiba setiap pagi pukul 8, setengah jam sebelum jam kerja dimulai, dan sering pulang larut untuk menyelesaikan dokumen-dokumen mendesak. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta kenaikan gaji, tidak pernah membuat masalah. Di kantor ia dikenal sebagai orang yang bisa menyelesaikan segalanya. Ketika ada krisis, mereka memanggil Ratna. Ketika ada klien yang marah, mereka mengalihkan telepon ke Ratna. Ketika sesuatu berjalan tidak beres, selalu ia yang memperbaikinya. Rekan-rekan kerjanya menghormatinya, beberapa bahkan iri padanya. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Arya Pratama, sang CEO perusahaan, mengenalnya sebagai wanita yang menyiapkan kopinya setiap pagi, yang mengatur jadwal pertemuannya, yang menjawab telepon dengan suara profesional dan ramah yang membuat bahkan klien paling sulit pun merasa nyaman. Ia tahu Ratna adalah ibu tunggal karena pernah melihatnya berbicara di telepon dengan tempat penitipan anak. Ia tahu Ratna tinggal di suatu tempat di pinggiran kota, karena pernah mendengarnya memberitahu rekan kerja bahwa ia harus naik 2 angkot untuk sampai ke kantor, tetapi ia tidak tahu apa-apa lagi karena Ratna sangat pandai menyembunyikan segalanya. Ia menyembunyikan bahwa mantan kekasihnya, Dimas, meninggalkannya ketika mengetahui ia hamil. Dimas mengatakan bahwa ia tidak siap menjadi ayah, bahwa ia punya rencana lain, bahwa Ratna seharusnya mengerti. Ia menghilang dalam seminggu, membawa pakaiannya dan meninggalkan Ratna dengan apartemen kosong dan hati yang hancur. Ia menyembunyikan bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia berusia 20 tahun, meninggalkannya sendirian di dunia dengan kuliah yang belum selesai dan tanpa dukungan finansial sama sekali. Ia menyembunyikan bahwa kakak perempuannya telah pindah ke Singapura dan mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun setelah pertengkaran konyol yang tidak pernah berani diselesaikan oleh keduanya. Ia menyembunyikan bahwa ia tidak punya siapa-siapa, benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya, dan yang paling ia sembunyikan adalah bahwa selama 3 bulan terakhir ia hidup dalam situasi yang mustahil. Semuanya dimulai pada bulan September ketika pemilik apartemen tempat tinggalnya memutuskan untuk menjual properti itu. Ratna mencari tempat baru, tetapi harga sewa di Jakarta sudah melambung tinggi dan dengan gajinya sebagai sekretaris ia tidak mampu menyewa tempat yang layak. Ia menemukan sebuah kamar di rumah kos, tetapi pemiliknya tidak menerima anak-anak. Ia mencoba mendaftar rumah susun sederhana, tetapi daftar tunggunya bertahun-tahun. Akhirnya ia menemukan solusi sementara. Seorang rekan kerja meminjamkan sebuah studio kosong yang dimilikinya, mengatakan bahwa Ratna bisa tinggal di sana selama mencari tempat yang lebih baik. Ratna menerima dengan penuh rasa syukur, mengira ini hanya masalah minggu,
Tetapi minggu-minggu itu berubah menjadi bulan-bulan dan rekan kerjanya memutuskan untuk menjual juga. Ratna harus pergi pada tanggal 23 Desember, sehari sebelum malam Natal. Ia tidak menemukan tempat lain. Ia tidak punya uang untuk hotel. Ia tidak punya siapapun untuk dihubungi, dan begitulah ia berakhir di bangku itu dengan putranya Raka dalam pelukan dan 2 tas berisi semua yang mereka miliki, mencoba memahami apa yang harus dilakukan sementara dinginnya malam Desember membekukan tulang-tulangnya. Arya Pratama berusia 38 tahun, memiliki kekayaan yang bahkan tidak bisa ia hitung sendiri, dan kehidupan yang dari luar tampak sempurna. Ia adalah CEO perusahaan konstruksi yang diwarisi dari ayahnya. Ia memiliki penthouse di pusat Jakarta dengan pemandangan Taman Menteng. Ia mengendarai Mercedes model terbaru dan sering makan di restoran-restoran paling eksklusif di kota. Majalah-majalah bisnis rutin mewawancarainya, para pesaing takut padanya, para karyawan menghormatinya. Ia adalah gambaran kesuksesan Indonesia, pengusaha yang mengambil perusahaan solid dan mengubahnya menjadi kerajaan bisnis. Di bawah kepemimpinannya, Pratama Konstruksi telah menggandakan pendapatannya, berekspansi ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Tetapi Arya kesepian, sangat kesepian, tanpa harapan untuk berubah. Ia menikah di usia 30 tahun dengan seorang wanita yang dicintainya dengan segenap jiwanya. Melati ditemuinya di sebuah makan malam bisnis. Dia adalah pengacara di firma hukum bergengsi di Surabaya. Mereka langsung saling tertarik. Mereka mulai berkencan dan setelah setahun ia melamarnya di sebuah villa di Bali. Mereka merencanakan kehidupan bersama, anak-anak, rumah di puncak, liburan di pantai. Melati pindah ke Jakarta untuknya. Ia meninggalkan karirnya di Surabaya. Ia mengorbankan segalanya untuk bersama pria yang dicintainya. Tetapi setelah 2 tahun pernikahan, Melati pergi. Tidak ada pria lain, tidak ada perselingkuhan. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak bahagia, bahwa Arya terlalu banyak bekerja, bahwa tidak ada ruang dalam hidupnya untuknya. Arya tidak pernah pulih. Ia membangun tembok di sekeliling hatinya. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia berhenti mencari cinta. Di usia 38 tahun ia adalah pria sukses yang pulang setiap malam ke apartemen kosong. Makan malam sendirian, menonton televisi sendirian, tidur sendirian. Malam Natal itu ia kembali ke kantor untuk mengambil beberapa dokumen yang terlupakan. Ia tidak punya rencana untuk malam itu, tidak ada makan malam keluarga, tidak ada teman untuk merayakan bersama. Orang tuanya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ia tidak punya saudara kandung dan kerabat yang tersisa semuanya tinggal di Sulawesi dan sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Ia akan menghabiskan Natal seperti biasa, sendirian dengan sebotol anggur dan film di televisi. Tetapi kemudian ia melihat Ratna. Ketika ia mendekat ke bangku itu, ia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Sekretarisnya, wanita yang selalu tampil sempurna dan tersenyum, duduk di dinginnya malam dengan anak kecil, dikelilingi tas-tas pakaian, dengan tatapan seseorang yang telah kehilangan semua harapan. Dan kemudian anak itu berbicara. Raka berusia 4 tahun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa mama menangis, bahwa udara dingin, dan bahwa malam ini mereka tidak akan berada di rumah. Dan kekhawatiran terbesarnya dalam kepolosan seorang anak adalah bahwa Sinterklas tidak akan menemukan mereka. Ketika ia melihat pria berpakaian rapi itu mendekat, ia berpikir mungkin pria itu bisa membantu mereka. Orang dewasa selalu tahu segalanya, kan? Mungkin pria ini tahu cara menghubungi Sinterklas dan memberitahunya di mana menemukan mereka. Arya mendengar pertanyaan polos itu dan sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia menatap Ratna yang menundukkan matanya, wajahnya merah karena malu, air mata mengalir diam-diam di pipinya, dan ia memahami bahwa wanita yang dilihatnya setiap hari, yang tersenyum padanya setiap pagi, yang tampak memiliki segalanya terkendali, sedang menjalani neraka yang tidak ia ketahui sama sekali. Ratna ingin menghilang. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya, ingin adegan ini tidak terjadi, ingin bosnya tidak melihatnya seperti ini.
Selama 5 tahun ia mempertahankan fasad profesionalisme, martabat, dan kenormalan, dan sekarang semuanya runtuh dalam sekejap. Ia mencoba berdiri, mengatakan sesuatu, mengarang alasan. Ia mengatakan mereka sedang menunggu seorang teman, bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa Arya tidak perlu khawatir, tetapi suaranya bergetar. Dan Raka, dengan kepolosan anak-anak, langsung membantahnya dengan mengatakan bahwa temannya tidak ada, dan bahwa Mama bilang mereka akan tidur di luar. Arya terdiam sejenak, mencerna apa yang didengarnya. Sekretarisnya tidak punya rumah, di malam Natal dengan anak berusia 4 tahun, dan ia tidak tahu apa-apa. Ratna mulai berbicara, kata-kata mengalir deras seolah ia tidak bisa menghentikannya. Ia menceritakan tentang studio yang dipinjamkan, penjualan, pencarian putus asa untuk apartemen baru. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya siapa-siapa, bahwa ia sudah mencoba segalanya, bahwa ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan kemudian ia berhenti, menyadari bahwa ia sudah mengatakan terlalu banyak, bahwa ia sudah menunjukkan terlalu banyak, bahwa ia sudah mempermalukan dirinya di depan bosnya. Ia meminta maaf. Ia mengatakan akan menemukan solusi, bahwa ia tidak ingin mengganggu, bahwa ia bisa pergi, bahwa hari Senin ia akan berada di kantor seperti biasa, tepat waktu dan profesional. Tetapi Arya tidak bergerak. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkannya di sana. Ia mengatakan bahwa suhu sudah sangat dingin dan seorang anak tidak bisa tidur dalam kedinginan. Ia mengatakan bahwa ia punya rumah besar, terlalu besar untuk satu orang, dan ia punya kamar-kamar kosong yang tidak pernah digunakan. Ia mengatakan ini bukan sedekah, ini hanya hal yang benar untuk dilakukan. Ratna langsung menolak. Ia mengatakan tidak bisa menerima, bahwa ini tidak pantas, bahwa dia adalah bosnya dan ia adalah karyawannya. Ia mengatakan akan mencari penampungan, gereja, sesuatu. Ia mengatakan tidak menginginkan belas kasihan, tetapi Raka menggigil. Hidung mungilnya merah karena dingin. Tangan-tangan kecilnya memeluk erat boneka beruang, seolah itu satu-satunya hal yang aman di dunia yang tidak dipahaminya. Dan Ratna menatap putranya, memahami bahwa harga dirinya tidak bisa lebih berharga dari kesejahteraan anaknya. Ia menerima. Dengan air mata di matanya dan rasa malu di hatinya, ia menerima. Penthouse Arya persis seperti yang dibayangkan Ratna, namun sekaligus sama sekali berbeda. Tempat itu sangat besar, elegan, dengan furnitur desainer dan lukisan-lukisan di dinding yang mungkin harganya lebih mahal dari gajinya setahun. Jendela-jendela dari lantai ke langit-langit menghadap kota yang bercahaya dan Monas terlihat bersinar di malam hari seperti mercusuar. Tetapi tempat itu juga dingin, impersonal, kosong. Tidak ada foto keluarga, tidak ada barang-barang pribadi, tidak ada apapun yang menceritakan kisah siapa yang tinggal di sana. Buku-buku di rak tampak tidak pernah dibuka, bantal-bantal di sofa tampak tidak pernah digunakan. Ini adalah rumah dari majalah desain, indah dipandang, tetapi mustahil untuk dihuni. Arya menunjukkan kamar tamu, sebuah ruangan luas dengan tempat tidur ukuran besar dan kamar mandi pribadi. Ada handuk-handuk bersih di tempat tidur, sabun baru di kamar mandi, semuanya sempurna dan siap, seperti hotel mewah. Ia mengatakan Ratna bisa tinggal selama yang diinginkan, tidak perlu terburu-buru, mereka akan memikirkan sisanya setelah liburan. Ratna mengangguk, terlalu lelah dan terlalu bersyukur untuk berdebat. Raka, sebaliknya, sangat senang. Baginya rumah ini adalah istana dengan kamar-kamar besar untuk dijelajahi dan jendela-jendela yang menghadap lampu-lampu kota. Ia berlari ke sana kemari, melupakan sejenak dingin dan ketakutan, kembali menjadi anak kecil yang penasaran di tempat baru. Ia melompat di sofa kulit, naik ke kursi-kursi, menatap keluar jendela dengan mata terbelalak melihat lampu-lampu, dan kemudian ia teringat Sinterklas. Ia bertanya kepada Arya apakah sekarang bisa memberitahu Sinterklas di mana menemukan mereka. Ia bilang ia khawatir karena mereka tidak punya pohon dan tidak meninggalkan kue. Ia bertanya apakah Sinterklas akan marah.
Arya berlutut di depannya dan mengatakan bahwa Sinterklas selalu tahu di mana menemukan anak-anak baik. Ia mengatakan Raka tidak perlu khawatir. Hadiah-hadiah akan datang. Raka tersenyum tenang dan berlari untuk menjelajah lagi. Ratna memandang pemandangan itu dengan hati yang tercekat. Ia tahu bahwa di dalam tas tidak ada hadiah untuk Raka. Ia sudah menghabiskan uang terakhirnya untuk makanan. Ia tidak mampu membeli apapun untuk Natal. Putranya akan bangun keesokan paginya tanpa menemukan apapun di bawah pohon yang bahkan tidak ada. Arya memperhatikan ekspresinya dan memahami segalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika Ratna pergi menidurkan Raka, ia keluar. Apakah kamu menikmati cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Ia kembali 1 jam kemudian dengan tas-tas penuh bungkusan, mainan, pakaian, permen, semua yang bisa diimpikan anak berusia 4 tahun. Ratna melihatnya dari pintu kamar dan tidak bisa menahan air matanya. Ia mengatakan tidak bisa menerima ini, bahwa ini terlalu berlebihan, bahwa ia akan menemukan cara untuk mengembalikan semuanya. Tetapi Arya menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan ini bukan hadiah untuknya, ini hadiah untuk Raka, bahwa setiap anak berhak mendapat Natal yang bahagia, bahwa ia tidak menginginkan imbalan apapun. Malam itu, sementara Raka tertidur di tempat tidur besar di kamar tamu, Ratna dan Arya duduk di ruang tamu dengan 2 gelas anggur, dan untuk pertama kalinya mereka mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Ratna menceritakan kisahnya. Orang tua yang meninggal, mantan yang menghilang, tahun-tahun perjuangan untuk bertahan. Ia menceritakan bagaimana setiap hari adalah pertempuran untuk mempertahankan martabat, untuk tidak runtuh, untuk memberikan Raka kehidupan normal meskipun segalanya. Dan Arya mengejutkan dirinya sendiri, menceritakan kisahnya juga, pernikahan yang gagal, kesepian, malam-malam yang dihabiskan di apartemen kosong ini, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dalam hidup selain pekerjaan. Ia mengatakan bahwa rumah besar ini adalah penjara emas, bahwa semua uang di dunia tidak bisa membeli apa yang tidak ia miliki, seseorang untuk berbagi hidup. Mereka berbicara hingga larut, jauh lebih larut dari yang pantas antara seorang bos dan karyawannya. Tetapi entah bagaimana malam itu mereka berhenti menjadi bos dan karyawan. Mereka hanyalah 2 orang kesepian yang menemukan seseorang untuk diajak bicara. Raka bangun pukul 6 pagi, seperti semua anak pada hari Natal. Masih gelap di luar, tetapi ia tidak bisa tidur lagi. Ia bangkit dari tempat tidur besar tempat ia tidur bersama Mama dan keluar dari kamar dengan berjinjit. Ia berlari ke ruang tamu dan menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Di ruang tamu ada pohon sungguhan, sangat besar, penuh lampu dan dekorasi. Seperti keluar dari film, dengan bola-bola warna-warni, hiasan emas, dan bintang berkilau di puncak yang hampir menyentuh langit-langit. Dan di bawah pohon ada bungkusan-bungkusan, banyak sekali bungkusan, semuanya untuknya, dengan pita merah dan hijau dan kertas mengkilap. Anak itu mulai melompat-lompat sambil berteriak bahwa Sinterklas menemukan mereka, bahwa pria berpakaian rapi itu mengatakan yang sebenarnya. Suaranya menggema ke seluruh apartemen membangunkan semua orang. Ratna terbangun kaget dan berlari ke ruang tamu, menemukan putranya sedang merobek kertas kado dengan kegembiraan yang tidak pernah dilihatnya selama berbulan-bulan. Ada mainan di mana-mana, kereta api listrik, mobil remote control, puzzle, buku bergambar, boneka-boneka, semua yang bisa diimpikan anak berusia 4 tahun. Arya sudah bangun, duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan, memandangi pemandangan itu dengan senyuman yang tidak pernah ada di wajahnya selama bertahun-tahun. Ia masih mengenakan piyama, rambut berantakan, tampak seperti orang yang tidak banyak tidur. Ia menghabiskan malam memasang pohon itu, meletakkan hadiah-hadiah itu, menciptakan sesuatu yang tidak pernah ia miliki, Natal keluarga yang sesungguhnya. Ratna duduk di sampingnya, mata berkaca-kaca, tidak mampu menemukan kata-kata. Ia mengucapkan terima kasih, tetapi kata itu terasa tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya.
Arya mengatakan ia tidak perlu berterima kasih, bahwa dialah yang harus berterima kasih padanya, bahwa pagi itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak bangun sendirian. Raka berlari ke arah mereka dengan kereta api kecil di tangannya, hadiah favoritnya dari semua yang dibukanya. Ia bertanya kepada Arya apakah ia mau bermain bersamanya. Dan pria yang dianggap semua orang dingin dan berjarak itu, mendapati dirinya duduk di lantai menjalankan kereta-keretaan di rel imajiner sambil tertawa seperti anak kecil. Ratna memandangi mereka dan sesuatu di dalam hatinya mulai berubah. Ini bukan rasa syukur. Ini sesuatu yang berbeda. Ini adalah perasaan berada di tempat yang benar, dengan orang-orang yang tepat, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sore harinya, Arya mengusulkan untuk keluar. Ia mengatakan ada restoran yang menyajikan makan siang Natal yang luar biasa, dan Raka pasti akan menyukai hidangan penutupnya. Ratna ragu, tetapi Raka sudah berlari mengambil jaketnya, dan ia tidak punya hati untuk mengatakan tidak. Makan siang itu berlangsung lama dan penuh tawa. Raka menceritakan semua yang ada di pikirannya. Arya mendengarkan dengan ketertarikan tulus yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dan Ratna mendapati dirinya tersenyum lebih banyak dari yang pernah ia lakukan selama berbulan-bulan. Para pelayan memandang mereka mengira mereka adalah sebuah keluarga, dan tidak satu pun dari mereka bertiga yang mengoreksi. Ketika mereka pulang, Raka sudah kelelahan. Ia tertidur di sofa sambil menonton kartun dengan kepala di pangkuan Arya dan kaki di pangkuan Ratna. Kedua orang dewasa itu saling memandang di atas anak yang tertidur itu, dan sesuatu terjadi di antara mereka. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami bahwa hari itu telah mengubah sesuatu dalam diri mereka bertiga. Hari-hari libur berlalu, tetapi Ratna dan Raka tidak kembali ke bangku itu. Arya bersikeras agar mereka tinggal sampai menemukan tempat tinggal yang layak, dan pencarian itu tampaknya anehnya tidak terburu-buru untuk berakhir. Pada awalnya ada kecanggungan. Ratna merasa seperti tamu. Ia berjalan berjinjit. Ia berusaha menempati ruang sesedikit mungkin. Ia minta maaf untuk segalanya, untuk suara yang dibuat Raka, untuk piring yang dipakainya, untuk air panas yang digunakannya. Arya harus terus-menerus mengatakan padanya bahwa ini rumahnya, bahwa ia bisa melakukan apapun yang diinginkan, bahwa ia tidak perlu meminta izin untuk membuka kulkas. Minggu-minggu berubah menjadi bulan-bulan dan dinamika di rumah itu berubah secara bertahap. Ratna mulai menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga, menemukan bahwa Arya tidak makan masakan rumah selama bertahun-tahun. Arya mulai pulang kerja semakin awal untuk bermain dengan Raka, menemukan bahwa itu adalah bagian favorit dari harinya. Raka mulai memanggil Arya dengan namanya alih-alih Pak dan kemudian mulai mencarinya ketika membutuhkan sesuatu, seolah itu hal yang alami. Di kantor mereka menjaga penampilan. Ratna tetap menjadi sekretaris profesional. Arya tetap menjadi CEO yang dihormati. Tidak ada yang tahu bahwa mereka tinggal bersama. Tidak ada yang perlu tahu, tetapi rekan-rekan kerja memperhatikan sesuatu yang berbeda. Dia lebih banyak tersenyum, dia tampak kurang stres. Ada cahaya di mata mereka yang sebelumnya tidak ada. Sekretaris senior, yang sudah bekerja di sana selama 20 tahun dan melihat segalanya, sudah memahami. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum setiap kali melihat mereka bersama, seolah mengetahui rahasia yang mereka berdua belum berani mengakuinya. 6 bulan berlalu sebelum seseorang mengambil langkah pertama. Itu adalah Arya. Suatu malam di bulan Juni, sementara mereka duduk di teras memandangi matahari terbenam di atas kota, Raka sudah di tempat tidur. Rumah sunyi dan ia akhirnya menemukan keberanian untuk mengatakan apa yang dirasakannya sejak lama. Ia mengatakan tidak ingin Ratna pergi. Ia mengatakan bahwa rumah ini, yang selama bertahun-tahun menjadi penjara, telah berubah menjadi tempat yang ingin ditujunya pulang. Ia mengatakan bahwa Raka telah menjadi penting baginya, lebih penting dari yang pernah dibayangkannya, untuk seorang anak yang bukan darah dagingnya. Dan kemudian ia mengatakan bahwa Ratna telah menjadi orang paling penting dalam hidupnya. Ratna mendengarkannya dengan jantung berdebar kencang.
Selama berbulan-bulan ia berjuang melawan apa yang dirasakannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu rasa syukur, bahwa itu kenyamanan, bahwa itu tidak mungkin cinta. Tetapi ia tahu ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ketika melihat Arya bermain dengan putranya, ketika mendengarnya tertawa, ketika melihatnya tertidur di sofa dengan Raka dalam pelukan, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakannya bahkan dengan Dimas, ayah kandung putranya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menciumnya di bawah langit yang berubah warna menjadi merah jambu dan jingga, dan dalam ciuman itu ada semua yang tidak bisa mereka katakan selama berbulan-bulan. Setahun setelah malam Natal itu mereka menikah. Itu adalah upacara kecil, hanya mereka bertiga dan beberapa teman, di balai kota Jakarta dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit yang megah. Ratna mengenakan gaun sederhana berwarna gading yang dihadiahkan Arya. Raka mengenakan jas biru yang membuatnya tampak seperti pengusaha kecil. Raka membawa cincin di atas bantal beludru, bangga dengan peran pentingnya. Dan ketika hakim menyatakan mereka sebagai suami istri, ia berteriak bahwa akhirnya Arya benar-benar menjadi papanya. Semua yang hadir tertawa dan menangis bersamaan. Arya mengangkatnya dalam pelukan dan mengatakan bahwa ia selalu menjadi papanya sejak saat Raka memintanya memberitahu Sinterklas di mana menemukan mereka, bahwa pertanyaan polos dari seorang anak kedinginan di bangku taman itu telah mengubah segalanya. Pertanyaan itu tidak hanya menyelamatkan Raka dan Ratna, tetapi juga dirinya. Pertanyaan itu memberikan makna pada kehidupan yang tampak kosong. Pertanyaan itu mengisi rumah yang selalu sunyi. 2 tahun kemudian, Raka mendapat adik perempuan. Namanya Mentari, karena ia lahir saat fajar di hari musim semi, dan karena ia melambangkan awal baru yang mereka bertiga temukan bersama. Ratna tidak lagi menjadi sekretaris Arya. Ia berhenti bekerja untuk bersama anak-anak, bukan karena harus, tetapi karena ingin. Ia tahu ia bisa kembali kapan saja, bahwa Arya akan selalu mendukungnya dalam apapun yang diputuskannya, tetapi untuk saat ini ia hanya ingin menikmati kehidupan yang tidak pernah dibayangkannya akan dimiliki. Arya menjual penthouse dan mereka membeli rumah di puncak dengan halaman tempat Raka bisa berlari dan beranda tempat duduk menikmati matahari terbenam. Itu adalah rumah sungguhan, bukan etalase desain, dengan bekas tangan anak-anak di dinding dan mainan berserakan di mana-mana. Tetangga menyapa mereka ketika keluar di pagi hari. Anak-anak sekitar datang bermain dengan Raka di halaman. Rumah itu selalu penuh tawa dan kehidupan. Itu adalah semua yang selalu diimpikan Arya tanpa menyadarinya, semua yang selalu diinginkan Ratna tanpa berani berharap. Perusahaan tetap berjalan dengan sempurna, tetapi sekarang Arya lebih banyak mendelegasikan, lebih mempercayai timnya, mengizinkan dirinya berlibur yang dulu tampak mustahil. Ia menemukan bahwa kesuksesan profesional, tanpa seseorang untuk berbagi, tidak berarti apa-apa. Setiap malam Natal mereka menceritakan kepada Raka kisah pertemuan mereka, tentang bangku itu, tentang tas-tas itu, tentang pertanyaan yang mengubah segalanya. Raka sudah cukup besar untuk mengerti, tetapi ia masih suka mendengar cerita itu. Ia suka mengetahui bahwa ayahnya bukanlah yang meninggalkannya sebelum lahir, melainkan yang berhenti di malam yang dingin dan memutuskan untuk tinggal. Dan setiap kali ada anak yang bertanya apakah Sinterklas benar-benar ada, Raka menjawab bahwa ya Sinterklas ada. Tetapi kadang ia tidak mengenakan baju merah dan tidak datang dengan kereta salju. Kadang ia mengenakan jas rapi dan datang berjalan di jalan tepat saat kau paling membutuhkannya. Malam Natal terakhir, sebelum Mentari berusia 1 tahun, Raka mengajukan pertanyaan kepada ibunya. Ia bertanya apakah Ratna ingat malam itu di bangku taman, apakah ia takut. Ratna memeluknya dan mengatakan bahwa ya ia takut, sangat takut. Tetapi rasa takut itu adalah harga yang harus dibayar untuk sampai di tempat mereka sekarang. Karena kadang hidup mengambil segalanya darimu agar bisa memberimu sesuatu yang lebih baik. Kadang hidup membuatmu menyentuh dasar agar kau menemukan bahwa ada seseorang yang bersedia mengangkatmu. Kadang momen-momen paling gelap hanyalah ruang tunggu menuju cahaya paling indah. Malam Natal itu,
duduk mengelilingi pohon dengan mentari tertidur di buayan, dan Raka membuka hadiah-hadiah. Ratna dan Arya saling memandang dengan tatapan yang sama seperti malam 3 tahun lalu. Tetapi sekarang tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah cinta, rasa syukur, dan keyakinan bahwa semua yang mereka lalui telah sepadan, karena setiap kisah memiliki awal. Dan kisah mereka dimulai dengan pertanyaan polos dari seorang anak dengan boneka beruang di tangan. Pertanyaan tentang Sinterklas yang menemukan jawaban paling indah dari semuanya. Jika kisah ini mengingatkanmu bahwa kadang keajaiban datang saat kau paling tidak mengharapkannya, dan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan darah tetapi dengan cinta, tinggalkan tanda kecil kehadiranmu di bawah sini. Sebuah gestur sederhana yang sangat berarti bagi yang menciptakan cerita-cerita ini dengan sepenuh hati. Dan jika kamu bertahan sampai akhir, jika kamu memilih menemani Ratna, Arya, dan Raka dalam perjalanan dari keputusasaan menuju kebahagiaan, maka kisah ini sekarang juga hidup dalam dirimu. Karena kisah-kisah terindah sering lahir di momen-momen paling tidak terduga, kadang di bangku taman yang dingin, di malam Natal, ketika seorang anak meminta orang asing untuk berbicara dengan Sinterklas.